Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan instrumentasi terkait dengan instrumen yang digunakan dalam pemantauan pengawasan kualitas penyehatan air, baik itu air bersih maupun air limbah. Untuk materinya atau untuk alat-alat yang disampaikan nanti akan disampaikan terkait dengan cara kerjanya seperti apa, kelebihan alatnya apa, dan kekurangan alatnya. Yang pertama adalah alat yang menggunakan prinsip kerja colorimeter. Nah, ini dinamakan pH tester. Fungsinya untuk mengukur pH berdasarkan perbedaan warna. Ini bisa digunakan untuk air bersih, air minum. Air bersih sekarang disebut dengan air hijin ataupun air limbah yang akan diukur pH-nya. Kelebihannya ini praktis digunakan. Jadi hanya tinggal mengambil sticknya, dimasukkan ke larutan atau fluida yang akan diukur pH-nya. Cocokkan warnanya. Langsung muncul hasilnya. Namun selain kelebihan praktis tadi, ada kekurangan dari alat ini, yaitu boros, karena alat hanya bisa dilakukan satu kali penggunaan. Setelah digunakan itu harus langsung dibuang dan tidak bisa digunakan kembali. Dan kekurangan lainnya adalah tidak selalu pas, karena angka pada pembanding adalah angka mutlak. Jadi misalnya ada satuan koma itu tidak bisa dibaca dengan alat ini. Terus sulit digunakan pada air yang keruh. Jadi ini hanya akurat pada air-air yang jernih. Adapun prinsip kerja alat ini adalah menggunakan hukum Beer-Lambert, yaitu penyerapan cahaya yang ditransmisikan melalui media berbanding lurus dengan konsentrasi medium. Alat berikutnya, nah ini disebut dengan water meter. Alat ini digunakan untuk mengukur debit air. Kelebihannya, data yang didapatkan akurat. Jadi nanti data bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan data yang kita inginkan. Di sini ada panel data yang bisa kita ambil informasinya. Kekurangannya, sulit untuk dipindah-pindahkan atau dibawa kemana-mana, karena pada saat alat ini digunakan itu terpasang dengan instalasi perpipaan. Jadi di sini dipasang antara inlet, dipasang dengan outlet. Jadi sulit untuk dipindahkan, harus selalu terpasang. Prinsip kerjanya, di dalamnya terdapat dua buah media atau plat yang saling berhimpitan. Salah satu plat memiliki poros yang dihubungkan dengan gear yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga angka yang keluar menjadi akurat sesuai dengan volume air yang melewati water meter. Selanjutnya, alat ini merupakan manometer. Fungsinya untuk mengetahui tekanan air. Jadi satuannya seperti yang terlihat pada panel. Di situ ada PSI per square inch. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui tekanan air, baik itu air bersih ataupun air limbah. Cukup dipasangkan saja pada aliran air yang akan kita ukur tekanannya. Nanti jarum yang ada pada panel akan menunjukkan berapa besar tekanan yang ada pada aliran yang kita ukur tekanannya. Kelebihannya, praktis dan mudah dibaca karena jarum menunjukkan langsung angka pengukuran tekanan air yang kita ukur. Kekurangannya, sedikit sulit untuk dipasang karena harus menemukan lubang atau posisi yang tepat
untuk dimasukkan alat manometer ini. Prinsip kerjanya sama seperti dengan watermeter. Instrumen selanjutnya yang digunakan untuk pengukuran kualitas air. Alat ini disebut dengan wear. Wear ini terdapat berbagai jenis. Seperti yang Anda lihat, ini wear segitiga, wear 90 derajat, dan wear 45 derajat. Wear, W-E-I-R. Yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah fungsi alat, kelebihan, kekurangan, dan prinsip kerjanya. Alat ini digunakan untuk mengukur debit aliran air terbuka. Biasanya digunakan di sungai ataupun aliran air lain yang akan diukur debitnya. Caranya dengan menaruh alat tersebut pada aliran air sehingga air melewati atau mengaliri alat ini. Jadi airnya lewat sini. Kemudian diukur debit airnya sesuai dengan rumus pada jenis wear yang digunakan. Kelebihannya, alat ini bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dibilang simple atau praktis. Kekurangannya, harus ditempatkan pada air yang deras. Tidak bias, harus dikalibrasi. Kekurangan lainnya adalah rumit karena harus dihitung dengan rumus yang tepat sesuai dengan jenis wear yang digunakan. Prinsip kerjanya, mula-mula posisi ujung vernier height gauge tepat di atas permukaan aliran fluida dan scale lainnya atau garis skalanya menunjukkan angka 0. Ketinggian fluida akan terbaca sehingga laju air dari suatu fluida sebanding dengan ketinggian vernier height gauge dengan beberapa faktor pembanding seperti kemiringan bukaan wear dan panjang puncak wear. Berikutnya alat flock tester atau biasa disebut dengan jar test. Alat ini digunakan untuk melihat flock saat terjadi flockulasi. Biasanya uji dosis juga menggunakan alat jar test ini atau flock tester ini. Biasanya menggunakan 6 gelas jar itu wadah. Ini bisa dari kaca, dari plastik juga bisa. Yang penting warnanya jelas terlihat ketika terjadi flock di bagian dasar pada jar yang akan digunakan dalam pengujian flock tester. Nanti ada 6, yang satu sebagai belangko, yang 5 digunakan untuk mengetahui dosis sesuai dengan dosis yang diujikan. Kelebihannya, hasilnya mudah dibaca karena dosis langsung bisa kita lihat mana yang paling jernih, dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi dosis. Efisien bukan efektivitas, karena jika efektif itu makin tinggi dosis tentunya akan makin jernih air. Tapi jika efisien, mungkin dengan dosis tertentu yang bisa lebih rendah, kejernihannya sudah bisa dicapai. Kekurangannya, harga untuk flock tester ini cukup mahal. Hasilnya tidak dapat dikalibrasi, membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil terbaik yang diinginkan. Prinsip kerjanya adalah pengadukan secara cepat dan lambat sesuai dengan ketentuan yang diatur
pada prinsip pengujian dosis jar test. Jadi nanti akan ditemukan dosis yang paling efisien yang dapat dilihat dari jar dengan tingkat kejernihan tertinggi dengan dosis yang paling sesuai pada penggumpalan atau vlog yang dapat dilihat pada jar di alat jar test ini. Instrumen selanjutnya adalah plum, bisa juga disebut parcel plum. Alat ini betonnya bisa diangkat, cukup berat. Sama seperti wear, digunakan untuk mengukur debit air. Kekurangannya ini sedikit rumit karena menggunakan perhitungan. Adapun kelebihannya ya, bisa mudah dibawa kemana-mana karena ini bisa diangkat dan dipasang pada aliran air yang akan kita ukur debitnya. Prinsip kerjanya sama dengan wear, jadi aliran fluida dialirkan pada plum ini dan diukur debitnya. Alat ini yang dipasang pada pipa ini, bagian penyambung ini disebut dengan penturimeter. Fungsinya untuk mengukur debit air. Sebetulnya penturimeter ini digunakan untuk mengukur debit air yang besar. Jadi ada ukuran besar untuk penturimeter yang digunakan pada plumbing atau perkiraan besi yang ukuran pipanya besar, tidak seperti biasa pipa-pipa paralon yang biasa digunakan untuk perpipaan rumah. Kelebihannya dapat mengukur debit air yang besar. Kekurangannya sulit untuk dipindahkan karena nanti harus terpasang dengan jaringan perpipaan. Prinsip kerjanya sama, aliran air yang mengalir melalui penturimeter dilakukan pengukuran pada aliran air tersebut. Selain itu, penturimeter yang telah dipasangi outlet air pada aliran air utama yang akan diukur debitnya juga bisa digunakan untuk mengukur tekanan air yang ada pada aliran air yang akan kita ukur. Instrumen ini juga dipasangkan dengan manometer tipe U, ini namanya manometer tipe U, digunakan untuk mengukur tekanan air. Jadi satuannya milimeter air raksa. Kita pasangkan ke sini. Dan satunya dipasangkan ke agak sedikit susah karena ukurannya tidak sama. Ketika air dialirkan, maka akan ditemukan tekanan air pada manometer tipe U. Sudah disampaikan tadi beberapa instrumen terkait dengan pengujian kualitas air pada upaya penyihatan air, baik air bersih ataupun air limbah. Untuk instrumen flowmeter dan current meter bisa dipelajari bersama untuk mahasiswa berselancar di dunia maya. Silahkan bisa dilengkapi dari sana referensinya. Untuk hal-hal lain yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung pada dosen pengampunya atau bisa hubungi langsung ke subunit laboratorium kesehatan lingkungan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.